Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 3 dengan nama anggota Laila Azahra, Aliza Fahira, Siti Khadijah, dan juga Kristo Priang ingin mempresentasikan materi tentang struktur organisasi. Disimak baik-baik ya. Di struktur organisasi ini kita akan mengenali tujuan, pembagian kerja, dan juga struktur organisasi. Baik, mari kita bahas mengenai pengertiannya. Organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi merupakan wadah yang dibentuk oleh sekelompok orang dalam kurung lebih dari satu yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran bersama. Kemudian kita akan membahas tentang pembagian kerja. Pembagian kerja menunjukkan individu atau satuan organisasi mana yang bertanggung jawab untuk kegiatan organisasi tertentu. Kemudian kita akan membahas tentang struktur organisasi. Dapat dikatakan sebagai mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Apa sih tujuan pembagian struktur organisasi itu? Menyusun pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam suatu organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab perorangan. Pembagian kerja sangat penting sebagai tiang dasar perorganisasian. Contohnya seperti gambar ini. Di sebuah perusahaan ada yang memimpin, yaitu direksi, manajer, divisi bagian, dan juga ada staf dan karyawan. Ada 3 komponen struktur organisasi. Yang pertama, kompleksitas, paduan diferensiasi yang ada di dalam sebuah organisasi, termasuk spesialisasi dan pembagian kerja. 2. Formalisasi, sejauh mana sebuah organisasi menyandarkan dirinya kepada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Yang ketiga, sentralisasi, mempertimbangkan di mana letak dari pusat pengambilan keputusan, sentralisasi atau desentralisasi. Dewan Komite. Dewan Komite terdiri dari Komite Kompensasi, yaitu meninjau gaji dan rumusan kompensasinya yang berlaku bagi para manajer tingkat atas, termasuk diantaranya CEO. Kemudian, Komite Nominasi, menilai anggota dewan apakah memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan agar dapat menjadi efektif. Memberikan rekomendasi kepada dewan direksi mengenai besaran dan komposisi dewan. Kemudian ada Komite Audit, mengawasi perekrutan dan pekerjaan auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. Dewan Direksi. Setiap perusahaan memiliki dewan direksi atau badan eksekutif yang bertanggung jawab untuk memantau kegiatan presiden perusahaan dan manajer tingkat atas perusahaan. Salah satu tugas manajer perusahaan adalah untuk mengevaluasi karyawan dan membuat mereka bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya. Anggota dewan dibagi menjadi 2, yaitu anggota dewan direksi internal yang merupakan manajer perusahaan yang sama seperti misalnya CEO, dan anggota dewan direksi eksternal yang bukan manajer dari perusahaan tersebut. Pengawasan auditor internal. Banyak perusahaan menggunakan auditor internal yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh departemen telah mengikuti panduan dan prosedur perusahaan. Auditor internal memiliki tujuan untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban efektif. Auditor internal akan melaksanakan analisis dan memberikan saran serta penilaian demi mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Proses pengendalian internal merupakan suatu sistem yang akan menghasilkan pelaporan informasi keuangan yang akurat serta tepat waktu dan menerapkan pengendalian atas informasi tersebut. Dengan demikian, memungkinkan manajer perusahaan untuk lebih mudah memantau kondisi keuangan perusahaan dan juga para pemegang saham mendapatkan informasi mengenai kinerja dan kondisi terakhir keuangan perusahaan. Lalu ada departementalisasi, dibagi berdasarkan departementalisasi fungsional, departementalisasi produksi, departementalisasi lokasi, dan departementalisasi pelanggan.
Departemen fungsional. Dalam departementalisasi fungsional, sebuah organisasi diorganisasikan ke dalam departemen-departemen berdasarkan fungsi masing-masing yang dilakukan untuk organisasi. Misalnya, sebuah perusahaan dapat membuat departemen produksi, departemen penjualan dan pemasaran, departemen akuntansi, dan departemen sumber daya manusia. Departemen produk. Departementalisasi produk adalah strategi organisasi yang membagi karyawan ke dalam tim untuk bekerja sama pada sebuah aspek proyek atau lini produk tertentu. Setiap lini produk memiliki departemen atau tim individu, dan semua anggota departemen berspesialisasi dalam berbagai aspek pengembangan dan distribusi produk. Departementalisasi lokasi. Departemen ini didefinisikan sebagai pengelompokan pekerjaan berdasarkan situs atau area geografis yang ditentukan. Tergantung pada organisasi dan sifat produk, departemen dapat melayani lokasi yang relatif besar atau menit. Karena itu, alasan utama organisasi memilih untuk melakukan departementalisasi berdasarkan lokasi adalah untuk melayani pelanggan dengan lebih baik atau bereaksi terhadap karakteristik lingkungan suatu wilayah. Departementalisasi pelanggan. Departemen ini dibuat berdasarkan sifat pelanggan dan kelompok pelanggan. Tujuan utama departementalisasi ini adalah untuk melayani kelompok pelanggan tertentu dengan lebih baik dan mendapatkan keuntungan maksimal melalui kepuasan pelanggan yang tinggi. Lalu ada komunikasi antar departemen. Komunikasi antar departemen sebagian besar merupakan unsur formal antara berbagai departemen dalam suatu organisasi. Komunikasi antar departemen akan efektif apabila didukung dengan sarana prasarana yang baik. Terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan dalam komunikasi antar departemen ini. Di antaranya ada memorandum, surat edaran kantor, saran diberikan oleh karyawan, dan yang terakhir adalah keluhan. Nah, selesai juga materinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.